Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang tema Ayo Belajar Al-Quran, yaitu tentang Quran Surat Al-Ikhlas. Nah, sebelum kita memasuki pada tema Quran Surat Al-Ikhlas, Ibu akan menyampaikan keutamaan membaca Al-Quran. Jadi, ada beberapa keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama yaitu anak-anak akan mendapatkan banyak keuntungan. Yang kedua, tetap mendapatkan pahala walaupun belum lancar membacanya. Jadi jika anak-anak masih belum lancar membacanya, insya Allah anak-anak semua akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, akan mendatangkan syafaat di hari kiamat. Yang keempat, hati menjadi lebih tentram. Kemudian yang kelima, Ahlul Quran akan menjadi keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang marilah kita sama-sama membaca Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Nah, sekarang mari kita ulang kembali bacaan surat Al-Ikhlas. Kalian ikutin ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, ibu di sini akan menyampaikan arti dari Quran Surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, artinya katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allahus somad, Allah tempat meminta segala sesuatu. Lam yalid walam yulad, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tiada sesuatu yang setara dengan Dia. Jadi, surat Al-Ikhlas adalah surat ke-112 sebelum surat Al-Falaq dan surat An-Nas dalam Al-Quran, dan termasuk surat-surat pendek atau surat dalam juz amma. Surat Al-Ikhlas juga terdiri dari 4 ayat dan termasuk golongan surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena surat Al-Ikhlas diturunkan di kota Mekah. Nah, ibu di sini akan menjelaskan isi pokok dari Quran Surat Al-Ikhlas. Quran Surat Al-Ikhlas ini berisi pesan iman kepada Allah yang Maha Esa, dan kepada Allah kita meminta pertolongan. Baik anak-anak, setelah ini ibu akan menayangkan sebuah video tentang sifat keteladanan Rasulullah SAW tentang kepedulian terhadap seorang pengemis yang datang meminta pertolongan kepada Rasulullah. Selamat menonton anak-anak.
Suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang-camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah," seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. "Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah," kata si pengemis dengan mengibah. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis dan keluarganya menyantap makanan pemberian sang Nabi. Ia bercerita kepada istrinya, "Rasulullah benar-benar orang berhati mulia. Beliau menerimaku dengan penuh keramahan dan kebaikan. Kalau begitu, Bapak pergi lagi saja besok. Siapa tahu diberikan yang lebih besar," kata istrinya. "Baiklah, besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi," kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. "Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini?" tanya Nabi. "Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi, ya Rasul." Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati, Nabi berkata, "Terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Pergunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah." "Terima kasih, wahai Rasulullah," kata si pengemis dengan girang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. "Wahai Rasulullah, kasihanilah kami," kata si pengemis. "Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul," timpal istrinya. Nabi Muhammad SAW memperhatikan kedua orang itu. Beliau mengerti mereka malas bekerja. Lalu, beliau masuk ke dalam rumah. Si pengemis dan istrinya senang sekali. Mereka berpikir akan mendapat uang banyak dari sang Nabi. Tak lama kemudian, Nabi Muhammad SAW muncul dengan membawa sebuah kapak. "Ambillah kapak ini, kuberikan untukmu," kata Nabi. Si pengemis terkejut dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kuperbuat dengan kapak ini? Yang kuperlukan adalah makanan atau uang." "Kapak ini akan sangat berguna bagimu. Kau bisa menggunakannya untuk menebang pohon, memotong kayu, dan pekerjaan lain yang bisa menghasilkan uang bagimu dan keluargamu," terang Rasulullah SAW.
si pengemis dan istrinya tertegun. Mereka sangat malu dan menyesal. Mereka sadar mencari nafkah dengan mengemis membuat mereka dan keluarganya menjadi hina karena bergantung kepada belas kasihan orang lain. Nah, bagaimana anak-anak tentang penayangan video tadi tentang sifat keteladanan Rasulullah SAW tentang kepedulian terhadap sesama. Jadi, pelajaran yang dapat kita ambil dari penayangan video tadi yaitu kita harus saling tolong-menolong, kita harus peduli terhadap orang lain. Jadi, ketika ada teman kalian atau keluarga kalian atau siapapun itu yang membutuhkan bantuan atau pertolongan kita, maka kita harus membantunya atau menolongnya. Nah, kemudian pelajaran kedua yang dapat kita ambil dari video tadi yaitu ketika kita sudah dibantu sama orang lain, maka kita harus bersyukur. Jangan kita merasa kurang. Jadi keesokan harinya datang lagi berharap kita dibantu dengan bantuan yang lebih banyak, ya. Jadi kita harus tetap bersyukur dan tetap berusaha menolong atau membantu orang lainnya. Mungkin sampai di sini aja pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.